Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat. Allahumma alhimna rushdana wa aisna min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat soleh rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel YouTube ini, Murabbi Aslih Nafsaka Wad'u Ghairak. InsyaAllah dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Allah sebagai murabbi dalam konteks pilar tarbiyah di dalam pembinaan umat. Sobat soleh rahimakumullah, Allah sebagai murabbi dalam beberapa kasus meluruskan hal yang keliru yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum, peristiwa yang terkait juga dengan tawanan perang Badar dan hadis ifki. Dalam kasus Abdullah bin Ummi Maktum, ia mendatangi Nabi SAW yang saat itu sedang berbicara dengan beberapa pemimpin Quraisy. Dia datang dan mengajukan pertanyaan, tetapi Nabi SAW tampak tidak senang karena merasa terganggu dan mendiamkannya dengan wajah yang masam. Lantas Allah menurunkan wahyunya yang tertera di dalam surat Abasa, yakni surat ke-80. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya dengan beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali janganlah demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Surat Abasa ayat 1-11. Sahabat soleh rahimakumullah, kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat Nabi SAW, mengandung banyak pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam hal ketabahan, ketekunan, dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran Islam meskipun memiliki keterbatasan fisik. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang buta sejak lahir, namun dia tetap menjadi contoh keberanian dan pengabdian yang luar biasa. Dalam hal ini Allah mengingatkan pentingnya memberi perhatian kepada orang yang beriman, terlepas dari status sosial atau fisik mereka. Menekankan bahwa setiap individu, termasuk yang dianggap lemah, memiliki nilai yang sama di hadapan Allah, terlebih jika dia termasuk orang-orang beriman. Sahabat soleh, sahabat murabbi, peristiwa kedua di mana Allah memberi arahan kepada Rasulullah SAW
dan para sahabatnya adalah tentang tawanan dalam perang Badar. Dalam perang Badar, umat Islam berhasil menangkap sejumlah tawanan dari pihak musyrikin Mekah. Setelah pertempuran, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi dilema tentang bagaimana memperlakukan tawanan ini. Beberapa sahabat mengusulkan untuk membunuh saja tawanan ini sebagai bentuk balas dendam. Sementara yang lain berpendapat bahwa mereka bisa dibebaskan dengan tebusan. Lalu Allah pun menurunkan wahyunya yang membimbing Nabi SAW beserta para sahabat untuk memperlakukan tawanan dengan baik dan mempertimbangkan kebijakan tebusan. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi konflik ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Anfal ayat ke-70. Sobat soleh rahimakumullah, dalam peristiwa hadis ifki, satu peristiwa yang cukup membuat geger masyarakat di Madinah, di mana tersebar hot isu dan gosip yang buruk tentang istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Namun setelah terang benderang masalahnya bahwa itu hanyalah hoak yang sengaja dipublish oleh kaum munafikin, yang namun sayangnya ada juga dari kalangan para sahabat yang ikut terlibat dan terpancing, maka Allah menutupnya dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat An-Nur ayat 21. Ketiga peristiwa ini, yaitu kisah Abdullah bin Ummi Maktum, tawanan perang Badar, dan hadis ifki, itu menunjukkan bagaimana Allah sebagai murabbi membimbing Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam sikap, tindakan, dan keputusan yang benar. Dalam kasus hadis ifki bahkan ada penegasan tentang peran Allah sebagai murabbi, bahwa karena rahmat dan kasih sayangnya lah para hambanya dapat menjadi orang yang bersih dan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Sahabat soleh, sahabat ini murabbi. Inilah tarbiyah Allah sebagai murabbi. Sudah jelas, gamblang dan realistis. Bahkan Rasulullah SAW pun telah diutus sebagai role modelnya agar kita mudah melaksanakan dan mencontoh tarbiyah ini sesuai dengan apa yang telah digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk menolak metode dan manhaj tarbawi Rabbani ini. Amat sangat riskan dan berbahaya jika kita enggan bahkan menolak tarbiyah Allah ini, sebab ia akan berdampak tidak hanya dalam kehidupan di sini, di dunia ini, juga ia berdampak sangat jauh sekali, bahkan menembus kehidupan ini sendiri hingga ke alam akhirat, alam keabadian dan kekekalan. Sesuai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat ke-8 sampai ke-10. Sobat saleh, sobat murabbi rahimakumullah. Penerimaan terhadap Allah sebagai murabbi itu bukan hanya tentang ketaatan dalam ibadah, tetapi juga tentang pengakuan terhadap perannya dalam memberi petunjuk, mendidik, dan memelihara umat manusia dalam setiap aspek kehidupan mereka. Allah sebagai murabbi tentu saja bukan untuk kepentingannya. Dia maha suci dan maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah sebagai murabbi telah menurunkan ajarannya semata-mata hanya untuk kepentingan para hambanya, agar mereka hidup berbahagia baik di dunia hingga di akhirat. Sobat soleh, sobat murabbi rahimakumullah, kiranya sampai di sini dahulu pembahasan tentang Allah sebagai murabbi yang sebenarnya. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tema ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Dukungannya selalu diharapkan. Saran dan komentar dipersilakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada semua teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.